Part 29 Lamaran Dirga. Jeff membukakan pintu mobil dengan muka kusut, bahkan laki-laki berbadan tinggi itu enggan tersenyum sekarang. Ia tak ubahnya dengan bunga layu di musim kemarau. Sangat muram dan kaku. "Terima kasih ya, Jeff," ucap Lula seraya menyematkan sebuah tas di bahunya. "Kamu langsung pulang saja. Nanti saya pulang sama Mas Dirga." "Yakin, Bu?" Seolah Jeff tak rela meninggalkan wanita itu. "Iya, yakin. Terima kasih sudah repot-repot menjemput saya." "Baik, Bu. Tidak masalah," jawab Jeff lesu. Dua orang wanita berseragam tampak menyambut. Jeff hanya dapat menatap nanar punggung Lula yang semakin menjauh dan menghilang di balik sebuah pintu. Ia sudah sangat frustrasi sekarang. Bahkan ban mobil yang tak berdosa pun menjadi sasaran tendangan sepatu mahalnya. Kok apes hari ini? Lagi pula Mentari tidak punya pacar dan belum ada laki-laki yang melamarnya. Jadi kalau Mas Dirga melamar Mentari, tidak akan ada yang keberatan. Ucapan Lula tadi masih membekas di ingatannya. Jeff menjambak rambutnya. "Aku harus gerak cepat sebelum ditikung Pak Dirga." Tak ingin mengulur waktu, pria itu pun segera melajukan mobil meninggalkan restoran. Sebuah lagu berjudul "Dia Milikku" dari Yovie Nuno mengiringi perjalanannya yang menyebalkan. Titik, 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 titik. Di balik kegalauan seorang Jeff Abraham, ada tawa menggema di sebuah ruangan pribadi restoran mewah. Entah setan mana yang merasuki jiwa sepasang suami istri itu, yang jelas mereka sangat puas setelah berhasil menjahili sang asisten. "Kamu kok bisa kepikiran untuk menjahili si Jeff?" "Kasihan tahu, Mas," ucap Lula setelah mampu meredam tawanya. "Salah sendiri kemakan omongan si Alan. Sekalian saja aku kerjain. Terus abis ini Jeff mau apa kira-kira? Pasti ke toko perhiasan beli cincin buat melamar si Mentari." Dirga mengusap ujung matanya yang basah karena tertawa. Dia kelamaan jomblo makanya jadi kaku. "Tidak jauh beda dari kamu. Memang kamu tidak merasa kaku." Sebuah sindiran pedas baru saja dilayangkan Lula yang berhasil membungkam suaminya itu. "Maaf, sayang. Jurus andalan sudah keluar," maka Lula hanya dapat menarik napas dalam-dalam. Beberapa pramusaji pun datang dengan sebuah troli makanan, yang kemudian mereka hidangkan ke atas meja. Makan malam romantis dengan tema candlelight dinner adalah kejutan indah yang ingin dipersembahkan Dirga untuk istri sirinya itu, dengan alunan biola sebagai pelengkap. "Kamu suka makan steak kan?" Dirga menatap lekat istrinya yang tampak semakin cantik dengan pencahayaan temaram. "Suka. Sini aku potongkan dagingnya." Ia meraih piring dan memotong daging hingga kecil-kecil. Makan malam pun berlalu dengan beberapa obrolan basa-basi. Baik Dirga maupun Lula sangat menikmati kebersamaan malam ini. Sebab ini adalah kencan pertama sepanjang sejarah rumah tangga mereka. Dirga meraih jemari wanita yang duduk di sebelahnya, yang mana membuat wajah Lula bersemu merah ketika bibir suaminya menyentuh punggung tangannya. "Terima kasih sudah berdandan cantik malam ini. Kamu usaha banget ya, kayaknya," ucap Dirga spontan. "Kan kamu yang minta aku dandan secantik mungkin." "Iya sih." Dua pasang mata itu kembali bertemu. Tatapan yang seolah mampu menyiratkan perasaan keduanya. "Lula, ada sesuatu yang mau aku katakan." Lula terdiam. Perasaannya tiba-tiba menghangat. Genggaman erat dan tatapan suaminya membuat jantungnya berdebar-debar. "Maukah kamu menikah denganku secara resmi dan memulai semuanya dari awal?" Tanpa banyak bicara, sebuah cincin berlian ia sematkan di jari manis wanita itu. Lula menatapnya lekat. "Sebelum aku menjawab, apa boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh. Tanya saja. Apa kamu mencintai aku?" Pertanyaan itu membuat Dirga terdiam beberapa saat. Jika ditanya perihal cinta, ia pun belum memahami perasaan apa yang dimilikinya untuk istrinya itu. "Kamu mau jawaban sejujurnya? Kalau jujur lebih baik kenapa harus bahagia dengan kebohongan?" Dirga menarik napas lalu menjawab, "Kalau kamu tanya tentang cinta, sejujurnya aku tidak tahu.
Aku pernah mengira mencintai seseorang yang ternyata itu hanya kepingan rasa bersalah. Kalau kamu tidak mencintai aku, lalu apa alasanmu mau menikah secara resmi dengan aku? Aku hanya mau menghabiskan sisa usiaku bersama kamu. Aku tidak begitu paham apa itu cinta. Yang aku tahu, saat ini aku nyaman bersama kamu dan tidak tertarik dengan yang lain. Sebuah jawaban jujur yang mengukir senyum di bibir Lula. Soal cinta, dia akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, karena terbiasa, sampai akhirnya merasa saling membutuhkan. Jeff menatap beberapa perhiasan cantik yang terpajang di sebuah etalase. Hampir 30 menit pria itu berada di toko perhiasan untuk memilih cincin yang dirasa cocok untuk melamar sang pujaan hati. Ini juga bagus, Pak. Seorang wanita meletakkan sebuah kotak perhiasan cantik ke atas meja berisi cincin bertahtakan berlian dengan ukuran yang bagi Jeff lumayan besar. Pria itu tiba-tiba teringat seorang pengacara terkenal yang gemar mengoleksi berlian. Jangan yang inilah, Mbak. Ada yang bentuknya lebih simpel tapi elegan. Ada, Pak. Sebentar. Wanita itu berjalan menuju etalase lain dan mengeluarkan sebuah cincin dari sana. Ini, Pak. Jeff menatap cincin tersebut, sederhana tetapi sangat cantik. Persis seperti mentari. Ya sudah, saya ambil ini. Sesi memilih cincin selesai. Pria setengah bule itu bergegas meninggalkan toko perhiasan menuju mobil miliknya. Ia bersandar sambil menatap lekat kotak kecil berwarna biru gelap di tangannya. Mendadak kenangan masa lalu yang menyakitkan kembali berputar dalam ingatan. Sekarang harus gerak cepat. Dulu mengalah sama Pak Aska, masa sekarang mengalah lagi sama adiknya. Butuh 30 menit bagi Jeff untuk tiba di apartemen tempatnya tinggal setelah seharian disibukkan dengan urusan sang bos. Begitu pintu terbuka, pria itu langsung disambut dengan senyuman hangat seorang wanita paruh baya. Sudah pulang, Jeff? Sapa wanita itu. Iya, Mi, jawabnya dengan pandangan berkeliling seolah mencari sesuatu. Tak seperti biasanya, malam ini Mentari tak terlihat di ruang televisi. Padahal biasanya di jam seperti ini, ia akan menemani Mami Joanna untuk sekedar mengobrol atau menonton acara televisi. Jeff melepas sepatu dan mengganti dengan sandal rumahan. Berjalan melewati ruang televisi menuju dapur. Mentari juga tak terlihat di sana. Hanya ada seorang wanita muda yang sedang membersihkan dapur. Mentari masih di kamar kali ya. Ia menuang air putih ke dalam gelas dan meneguknya. Kemudian kembali ke ruang televisi di mana Mami Joanna sedang duduk. Menghempas tubuhnya di sofa tunggal dengan menyilangkan kaki. Jangan lupakan matanya yang sesekali menatap pintu sebuah kamar. Cukup lama Jeff uring-uringan menunggu. Langsung bertanya kepada Mami Joanna pun gengsinya setinggi gunung Himalaya. Sebab, sang Mami pasti akan menggodanya seperti biasa. Kenapa tidak keluar-keluar ia? Apa Mentari sudah tidur? Mami, akhirnya menyerah. Jeff memanggil Mami Joanna setelah sekian lama terdiam menunggu. Iya, jawab sang Mami tanpa menoleh karena terfokus dengan tayangan di TV. Aku mau ke kamar ya, Mi. Mami tidak apa-apa ditinggal sendirian di sini. Sebuah pertanyaan cukup ajaib baru saja terucap dari putra semata wayangnya itu, yang berhasil mengalihkan perhatian Mami Joanna. Memangnya kenapa? Biasanya kan ada Mentari yang temani Mami nonton TV. Memang Mentarinya mana, Mi? Mendapat pertanyaan itu membuat Mami Joanna menatapnya dengan alis berkerut. Memang kamu belum diberitahu sama Mentari. Diberitahu tentang apa? Jeff tampak bingung, sebab belum mengerti arah pembicaraan sang Mami. Loh, Mami pikir Mentari sudah izin kamu untuk pulang ke Surabaya. Tadi katanya dia tidak enak tinggal di sini terus. Baru 2 jam yang lalu dia berangkat ke bandara. Jeff membeku. Keterkejutan membuat lidahnya seperti terkunci. Mentari pergi, Mi. Iya. Mami sudah berusaha cegah tapi dia tetap mau pergi. Mami pikir dia sudah bilang sama kamu. Tanpa menunggu lagi, Jeff pun bangkit. Menyambar kunci mobil dari atas meja dan berlari keluar.
Mentari menatap sebuah tiket penerbangan yang baru dibelinya beberapa menit lalu. Malam ini, ia memutuskan akan kembali ke kota asalnya dan memulai hidup baru. Meninggalkan segala kenangan buruk tentang masa lalu. Gadis itu berjalan dengan langkah terseok karena kondisi kakinya yang belum sembuh benar. Sebuah tongkat berbahan stainless mengapit di sela ketiaknya. "Ini tiket saya, Pak." Gadis berambut panjang itu menunjukkan tiket penerbangan miliknya kepada petugas bandara yang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Di sisi lain, Jeff baru tiba di bandara dan langsung turun dari mobil. Ia bahkan tak mengindahkan teriakan beberapa orang yang kesal karena Jeff memarkir mobil sembarangan, sehingga menghalangi pengendara lain. Kunci mobil ia serahkan kepada seorang petugas parkir bandara. Lalu berlari menuju lobi. "Mentari!" teriak Jeff memanggil dengan raut wajah frustrasi. Pandangannya berkeliling di antara lautan manusia. Adakah Mentari di antaranya? Kakinya terus melangkah. Matanya meneliti setiap gadis berambut panjang yang dilihatnya dari belakang. Hingga melihat sosok gadis yang berjalan menuju pintu masuk. "Mentari!"